Jadi mereka itu ya mungkin nggak tahu kalau itu apa leluhurnya. Leluhurnya soalnya dalam waktu semakin lama ya perkembangan itu kan mereka semakin dia besar. Juga ikut besar. Iya, itu namanya kalau orang nyebut orang Jawa itu namanya istilah las. Las. Gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam dalam program terbaru Di Balik Gelap. Hari ini kita akan mendatangkan salah satu narasumber. Sesuai dengan permintaan teman-teman, kali ini kita membahas soal hal-hal yang ada di balik kegelapan. Dan alhamdulillahnya kita pada malam hari ini kedatangan seorang teman saya, dan mungkin kita bisa tanya banyak soal makhluk tak kasat mata itu. Langsung saja, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe untuk support Untung Direkam dan selalu produksi setiap hari. Saat ini saya kedatangan Ki Bagus Bolang, atau saya biasa nyebutnya Mbah. Walaupun umurnya masih muda, tapi karena sering dipanggil Mbah karena banyak hal yang sudah dijalani, ya saya akan terus menggunakan kata si Mbah ini sebagai sebutan keseharian kita. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai di kesempatan kali ini Mbah Ki Bagus Bolang. Ki Bagus Bolang ya. Iya. Panggil saja Mbah Bolang. Dipanggil Mbah Bolang saja ya. Mbah Bolang. Ini teman-teman Untung Direkam pengen tahu banyak soal apa saja yang ada di balik kegelapan. Tentunya banyak itu. Ada yang sebagian yang bilang alam gaib, ada sebagian makhluk setan atau apapun itu. Sebelum masuk ke sana, bagaimana Mas? Bagaimana Mbah Bolang mengawali bisa mengenal orang-orang yang tak kasat mata itu, atau makhluk Tuhan yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh kita gitu? Ya pertama kita sama-sama makhluk Tuhan. Sama-sama makhluk Tuhan, kita ya sama mengabdi kepada Tuhan. Tapi ya namanya makhluk tak kasat mata itu tidak sama. Ada yang jenisnya jin, ada yang jenisnya setan, ada yang jenisnya malaikat, ya kan? Iya. Jadi manusia itu tingkatan yang paling tinggi di antara makhluk Tuhan. Makhluk yang lain. Di antara makhluk Tuhan. Gitu. Kalau dari penemunya Simbah ini, dari sekian perjalanan yang menurut mengawali perjalanan Simbah itu bisa akhirnya bisa mengenal hal-hal gaib itu dari mana awalnya gitu loh. Awalnya dulu saya ya gimana ya, saya itu nggak ada inisiatif kesini sebenarnya itu. Nggak ada maksudnya arah pengen jadi apa yang orang disebut dukun kayak kiai kayak itu bukan urusan saya sebenarnya. Itu cuman dulu saya itu pengen cari ilmu gitulah, istilahnya mondok. Mondok lah. Setelah mondok itu kan ya tujuannya mondok kan yang jelas kan cari ilmu, tujuannya mendekatkan kepada Tuhan, terus mencari ridhonya Tuhan, ya kan. Setelah itu kok dari reaksi batin itu kok tiba-tiba ada keanehan gitu. Ada keanehan, sebelum ada keanehan itu ada petunjuk, istilahnya ilham. Isyarah. Isyarahnya itu awalnya saya kan memang suka suka riyadhah, suka koyok tirakat lah. Namanya kayak tirakat, istilah orang Jawa tirakat. Kayak seperti puasa Senin Kemis dan puasa sunnah macam-macam itu. Setelah itu
Saya itu dari berjalannya usia, semakin lama perkembangan, saya dapat seakan-akan setiap tahun, setiap naik semakin tambah usia saya, itu semakin bertambah pula wawasan melalui ilham. Istilahnya ilham lah. Dalam agama. Kalau dalam dalam bahasa Jawanya istilahnya warid. Warid apa iku jenenge? Pulung. Gitu ya. Kalau dari isyarah yang menurut Mas paling akhirnya memutuskan untuk ya ini jalan gitu, ini jalan yang saya pilih, itu isyarah mana atau ilham yang mana gitu? Kalau yang saya menekuni ini maksudnya ya, itu berawal saya itu dulu itu mempelajari, nggak ada tujuan mempelajari ke arah situ. Tiba-tiba itu ada orang meminta tolong. Orang meminta tolong, ya saya tuh ya awalnya nggak percaya gitu loh, nggak percaya. Lah tiba-tiba saya coba itu kok bisa gitu loh. Saya coba itu kok bisa. Kalau dari spesifikasinya minta tolong itu dalam bentuk hal gaib juga ya? Maksudku bukan karena medis atau bukan masalah gaib. Pertama gaib. Gitu ya. Kalau misalkan diperdetail lagi, semua itu di jagat maya itu selalu bilang indigo dan dedek beneknya itulah bisa melihat hantu dan semuanya ini. Kalau Simbah ini bisa seperti itu atau bagaimana ini? Oh gini ya, indigo itu biasanya dari sejak lahir. Biasanya. Indigo itu penglihatannya lewat meskipun dari kebatinan ada itu lewat kasat mata, tetap lewat kasat mata. Berarti bukan lewat mata ini. Ya tetap lewat mata ini, tapi kalau enggak gini loh, bahasanya saya susah menjelaskan. Kalau dari keilmuan itu, kalau yang namanya indigo itu ya bisa dihilangkan gitu loh, bisa dihilangkan. Oh gitu. Jadi melihatnya itu dari mata kepala. Awalnya gitu. Tapi di dalamnya itu ada istilah mata batin, didobeli dengan mata batin. Ada tingkatan-tingkatannya juga ya. Iya. Sampai saya juga pernah mendengar ceritanya teman-teman yang ada di internet itu, sampai sulit untuk membedakan mana orang, mana itu setan gitu loh. Dalam arti itu apa memang itu tadi memang dari kecil itu sudah seperti itu, jadi dia nggak bisa bedain ini orang apa bukan gitu sampai segitunya. Itu benar atau gimana itu? Sebagian ya ada yang benar. Kalau orang indigo itu biasanya hanya bisa melihat, tapi mereka juga bisa berkomunikasi. Tapi dari segi mental biasanya mereka itu masih belum siap. Kadang ya ada yang baru melihat gitu, ada yang ketakutan. Nah itu kan macam-macam. Ada yang suka melihat. Iya benar. Itu indigo. Dari sudut pandang itu tadi ya. Iya, indigo, istilah indigo. Kalau seandainya memang ada orang yang memang fokus, bisa nggak itu misalkan nggak tahu apa-apa terus kemudian mempelajari hal seperti itu gitu, mungkin nggak untuk tahu itu gitu akhirnya bisa melihat hantu, bisa melihat ini, misalkan ada nggak tipe model lakon yang memang arahnya ada yang ke sana gitu? Ada dipelajari itu lewat berguru biasanya. Lewat berguru, ada yang biasanya lewat kodam. Kodam itu jadi melihatnya lewat kodam. Bukan melihat dari pribadi orang itu, tapi bukan dari lewat. Ada juga dari kepribadian itu yang namanya memang diberikan oleh Allah ilmu untuk melihat masuk ke alam gaib. Berarti juga ada dua tipe yang lagi ya. Ada lewat kodam, menyuruh setan untuk melihat. Ya, tapi ada juga yang ada memang dari bawaan setelah istilahnya nama apa tadi? Indigo. Ya. Kalau misalkan ini ada orang yang minta tolong sama Simbah ini soal hal-hal yang medis, penyakit atau apa gitu. Nah ini lewat kodam atau apa Simbah ini?
Kalau saya enggak. Ya apa ya, mungkin kalau ada orang minta tolong ya sekiranya bisa ya pokoknya saya jalani gitu saja. Bisa mungkin ya saya lantari, entah itu cocok enggak itu kan bukan urusan saya. Jadi urusan Tuhan. Cuman kalau soal metodenya bagaimana itu jelas nggak pakai khotbah itu ya. Nggak pakai. Apa maksudnya ini kan dua metode yang mungkin teman-teman nggak bakalan paham kalau ini belum tahu dijajarkan ini dukun, ini kiai atau kiai dukun atau dukun yang sok kadang itu dukun ya gimana ya? Ya biasa. Dibilang dukun tapi dia juga menggunakan ayat-ayat kayak gitu itu loh. Ini gimana membedakan keduanya ini? Ada juga yang bajunya jubah tapi kok dari segi apa ya syarat-syaratnya itu ya kayak mirip dukun. Ini gimana cara membedakannya? Ini gini loh, sepengetahuan kami, sepengetahuan saya itu ada ilmu itu sebenarnya satu. Ilmu itu kan apa? Nur, cahaya kan? Cahaya. Ilmu itu biasanya itu tinggal yang menggunakan. Misalnya ya, ilmu itu kalau digunakan untuk jelek juga bisa, seperti ilmunya maling gitu kan. Jadi kalau maling ya pakai ilmu hitam, istilah orang apa? Menyebutnya ilmu hitam gitu loh. Dan ilmu putih itu biasanya polisi untuk menangkap maling. Itu ilmu, juga ilmu ya kan. Ilmunya. Tapi ilmu itu sebenarnya hanya satu. Sama-sama ilmunya hanya satu. Cuman penggunaannya lah, istilah penggunaannya. Istilah penggunaan. Kalau dari dua tipe kiai itu, misalkan ini, saya ada masalah kemudian dikasih tahu nih sama orang di sekeliling saya itu ke sana loh, katanya dukun sakti atau ada kiai yang katanya bisa. Kita iya aja karena biasanya kan sakit, orang sakit itu kan ya senabrak apa saja. Siapa tahu jodoh dan semuanya. Ini atau itu ada resikonya kalau ngawur gitu maksudku ya. Ada resikonya kalau kita sendiri tuh nggak memilah-milah yang mau mengobati kita secara rohaninya, itu gimana? Ya itu kan kalau pergi ke apa istilah itu kan namanya dukun itu kan hanya istilah. Istilah ada yang ya kiai, kadang orang awam menyebutnya dukun, ya kan? Iya. Orang dulu dukun, sekarang kiai gitu. Iya. Bisa juga ada orang rata-rata kalau orang menyebutnya kan dukun. Jadi orang silakan dukun ke sana, silakan sana bisa ngobatin. Istilah tabib, dukun, kiai itu hampir sama. Orang secara kasat mata, secara umum itu menilainya kan sama. Tapi secara apa? Secara kebatinan itu tidak sama, belum tentu sama. Jadi apa ya? Yang digunakan itu loh. Yang digunakan itu ada yang pakai khodam, ada yang pakai apa memang dari pemberian dari Allah. Yang disebut apa tadi? Ilham, kayak ilham tadi loh. Itu. Jadi bedanya di situ, bedanya itu. Jadi kalau seandainya kita asal berobat sama orang yang mungkin itu menggunakan ilham atau enggak kan kita nggak tahu. Cuman kalau seandainya memang itu akhirnya menggunakan kata bantu apa ya, khodam, efeknya ada nggak gitu maksudnya untuk orang yang berobat? Atau mungkin ya sama aja pada dasarnya sama-sama sembuhnya misalkan. Itu apa memang itu sembuh atau kong kali kong antara misalkan apa dukun santet sesama dukun santet mencoba untuk memanipulasi kesembuhan orang gitu loh maksudku, atau gimana? Sepengetahuannya Simbah ini gimana? Kalau istilah kesembuhan itu semua kan dari Allah. Di alam jagat ini kan nggak ada yang memberikan sembuh kecuali Allah. Ya yang penting kita yakin, keyakinan kita itu bahwa yang memberikan sembuh itu adalah Tuhan. Gitu saja. Berarti kalau seandainya kita ke dukun atau kemana ya pada intinya itu usaha usaha kita saja ya. Ikhtiarnya kita soal sembuh jelas dari Tuhan gitu. Dari perjalanannya hidup Mas Simbah ini, kalau mungkin dari teman-teman itu pasti kan seneng dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Cuman kalau suruh ketemu nggak mungkin, kayak enggak lah gitu. Tapi kalau dengerin itu seneng, tapi kalau untuk ketemu dengan hal gaib itu kayak
nggak usah lah gitu loh. Cuman kepo gitu. Dia pengen tahu. Pengen tahu. Cuman kalau suruh ketemu dia nggak mau. Nggak berani. Kalau dari Simbah sendiri bertemu tatap muka itu pernah? Belum pernah ya. Belum pernah. Ketemu langsung. Ya belum pernah. Itu karena apa? Karena gini ya, namanya istilah kalau kembali lagi ke khodam dan bukan khodam. Khodam itu biasanya ya kita tahunya lewat khodam. Jadi mental itu kadang ya kepribadian seseorang pengaruh. Apalagi mereka itu nggak lewat khodam, lewat nggak apa, tahu mereka itu memperlihatkan dirinya bahwa ini wujudnya ini itu kan kita akan takut. Apalagi kita nggak punya apa-apa. Kalau bagi saya, bagi pribadi ya, bagi pribadi itu ya memang betul-betul nggak pakai khodam. Jadi bukan dari, kalau dari itu tadi misalkan akhirnya ada orang yang ingin apa ya, minta tolong gitu ya. Isyarat-isyarat apa yang mungkin ini akhirnya memutuskan bahwa ini diguna-guna atau ini dikarenakan diganggu, itu apa, bisikan, maksudnya dari Simbah ini dapat bisikan atau apa, atau ada isyarat apa gitu loh, akhirnya kemudian memutuskan bahwa ini gini gitu loh misalkan. Ya kan bisa dilihat ya selayaknya kita apa, seorang bengkel gitu loh. Tahu kan bengkel sepeda motor itu. Kalau sepeda motor itu ini misalnya jalannya kok begini, begini kadang apa ya, belok-belok apa, ini rodanya kayak atau ini yang rusak, itu kan bisa dilihat spare partnya gitu. Jadi kalau dari alam goib juga seperti itu, bisa juga apa yang apa jadi kendalanya apa, kok bisa gini, itu bisa dilihat. Gitu ya, berarti kan apa, tidak ada isyarat-isyarat secara khusus, tidak ada membisikkan atau bertemu atau dalam mimpi gitu juga nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa ditonton video kita sampai selesai. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar dan jangan lupa sisipkan kota asal kalian. Dan kesempatan tadi kita sudah ngomong panjang lebar soal di balik gelap, dan untuk teman-teman yang mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan soal hal-hal metafisika tentunya. Sekali lagi untuk Simbah ini, banyak dari teman-teman itu yang nanya soal apa ya, rumahnya panas, rumahnya ada yang bau-bau wangi, ada bau singkong atau apa itu. Dari sepengetahuannya Simbah ini apa ya, apakah memang harus begitu, kita harus bersandingan dengan mereka, atau sebenarnya itu bisa untuk dipindah atau dipagari lah, bahasa Jawanya itu dipagari, itu gimana? Itu tergantung, kadang tergantung rumahnya dan kawasannya. Itu kadang ada yang apa, kawasannya itu angker, itu ada yang bisa dipindah, dan ada yang tidak. Contohnya seperti apa ya, danyangan, tahu istilah danyangan? Danyangan itu kalau biasanya rata-rata danyangan itu nggak mau dipindah, karena memang tempatnya di situ, apalagi mereka lebih dahulu daripada kita, lebih tua usianya daripada kita. Kalau solusinya, kalau sudah seperti itu pasti kan ada sebagian yang bilang ya harus pindah kitanya atau bagaimana gitu loh, maksudku. Padahal rumah itu secara sertifikat dan semuanya kan milik kita. Itu bagaimana? Atau kita bisa bersanding dengan mereka di dalam satu rumah, tapi konon katanya juga ada yang ngusil gitu loh. Apa gimana itu? Ya kalau namanya kita kan ya namanya sama-sama makhluk Tuhan. Namanya sama makhluk Tuhan itu ya kalau bisa ya jangan saling mengganggu. Kalau bisa kita ajak apa ya, kita ajak ngobrol lah istilahnya apa ya, saling berdampingan, jangan saling mengganggu. Soalnya kita kan sama-sama makhluknya. Ini pasti juga teman-teman bilang ya kalau bisa ngobrol dengan mereka, dan masalahnya kan secara jalan
dia sudah nggak bisa ketemu soal diskusi soal gitu. itu kan pasti melibatkan dukun dan kiai atau orang yang lebih pintar dari situ lah. Biasanya dimintai pertolongan, terus akhirnya ada banyak hal, soalnya dipageri, katanya sudah dipindah. Cuman kan kita nggak tahu sebenarnya gimana dipindah atau enggak itu. Kalau seandainya bisa merasakan itu paling kecil lah, paling orang awam bisa merasakan adanya mereka itu dari mana. Kita bisa tahu gitu, misalkan kita bahwa ini itu ada itu ini gitu ya, dan tidaknya gitu. Biasanya kalau yang dari orang-orang yang pernah saya tangani itu ada yang katanya rumahnya ada gangguan gitu loh. Iya. Ada gangguan, ada katanya ada orang ngelihat seseorang itu, lah ternyata itu leluhurnya yang meninggalnya itu sejak kecil. Jadi mereka itu ya mungkin nggak tahu kalau itu leluhurnya. Leluhurnya soalnya dalam waktu semakin lama ya perkembangan itu kan mereka semakin besar. Dia juga ikut besar. Iya, itu namanya kalau orang nyebut orang Jawa itu namanya istilah las. Las. Gitu, ya. Keluarga yang ini menarik juga. Ini banyak kan juga ada yang keguguran, ada yang aborsi. Betul. Itu. Iya. Fenomena ini kan juga sering seliweran di internet gitu. Kalau dari pengalamannya Simbah pernah menangani hal seperti ini itu, terus apa solusinya gitu? Maksudnya kalau udah seperti ini, sepertinya itu kayak sangat mengganggu gitu ya sepertinya. Apalagi itu dari leluhur kita sendiri sebenarnya. Gitu. Menemui kasus seperti itu. Pernah ya? Pernah saya pernah. Coba saya pengen mendengarkan atau mungkin teman-teman juga pengen mendengarkan awal dari cerita orang itu minta tolong, suruh membantu soal menyelesaikan permasalahannya itu bagaimana? Kemarin itu saya pernah ya itu disuruh mindah, istilah orang Jawa las. Pertama itu saya yang nggak tahu kalau kalau saya itu disuruh, saya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Terus kebetulan itu ada orang lewat gitu. Ada orang lewat kok memerintahkan saya. Itu orang beneran atau bukan ya? Bukan. Lewat. Itu ya leluhur, termasuk juga leluhurnya mereka, orang yang bersangkutan itu tadi. Minta tolong. Iya, minta tolong. Terus kemudian setelah itu ya beberapa mungkin besoknya gitu saya datangi yang itu ada lasnya itu. Terus gitu. saya bilangkan ada isyarat bahwa untuk terus memindahkan. Kok tahu itu rumahnya atau bagaimana kondisinya, terus atau memang sebenarnya sebelumnya sudah tahu? Gitu ya. Sebelumnya saya sudah tahu kalau situ ada lasnya, cuman ya nggak berani lah. Karena nggak enak, belum ada perintah. Tapi jadi ini ternyata leluhur itu sendiri yang minta tolong. Betul. Terus kalau akhirnya ketemu dengan keluarganya, ya saya bilang apa adanya. Kemarin itu saya ditemui ini soal las itu. Terus akhirnya ya saya bilangkan ke yang masih hidup. Yang masih hidup ada kemarin apa benar punya las gitu, saya tanya. Benar, namanya ini dulu gini ternyata benar. Setelah itu ya saya sampaikan apa caranya gimana, terus syaratnya apa, saya sebutkan. Setelah itu malam itu ya kalau langsung itu ya malamnya harus genduran lah istilah orang Jawa, selamatan gitu. Untuk memindah dari tempat. Nah ini proses perpindahan memindah las itu secara gaib atau memang ada simbolisnya, misalkan apa gitu, atau di situ memang nanam mayatnya atau apa sebenarnya dipindah itu? Rohannya atau ada simbolisnya, memang ada sesuatu yang tertinggal di situ atau bagaimana? Gini, dulu itu yang saya pindah itu ya, yang saya pindah itu ada kelihatannya di samping rumah.
Di samping rumah itu ada tempat, kayaknya tinggal di situ kalau ada orang gitu loh. Terus kelihatan ya. Kelihatan. Ya itu di bawahnya kan ada tanah. Ya tanahnya itu saya ambil. Itu sebagai simbolis saja. Sebagai simbolis saja. Kemudian saya pindahkan ke makam. Ke makam umum. Diistilahkan lebih. Ya, layak, istilahnya gitu dipapakne lah kata orang Jawa. Dipapak. Cuman masalahnya kalau seandainya itu misalkan. Ya. Maaf ya, ada sebagian dari teman-teman mungkin aborsi atau membuang. Penyesalan itu pasti di belakang atau mungkin itu adat. Ada yang katanya sampai diganggu seumur hidup. Itu benar? Benar, ada. Iya. Jadi las atau aborsi itu apa ya? Bahaya, sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Soalnya las itu ya macam-macam. Ada yang mau dipindah dan ada juga yang nggak mau. Masalahnya tidak mau itu gara-gara memang ini ya karma itu tadi. Ya nggak tahu, bisa jadi mereka kan biasanya itu tahunya kalau sudah berusia bertahun-tahun. Oh gini. Tadi kita ulangi dari belakang. Ya. Ini las ini kan dari kecil. Kemudian bisa tumbuh. Bisa. Bisa. Itu gini loh. Las itu ya saya seakan-akan manusia. Manusia ya kalau manusia mati ya dikubur seperti itulah. Iya. Seperti itu. Jadi ya las ya sama. Kalau misalnya mati sejak kecil, sebelum lahir itu ya dirawat yang bagus lah. Misalnya kita kirim luhur, kirim luhur ya kita kita selamati, kita sebut namanya siapa. Meskipun mereka belum ada namanya ya dikasih nama. Biar mereka itu anggaplah keluarga sendiri. Diakui juga walaupun itu sudah meninggal atau sebelum belum wujud lah, gitu ya, belum lahir. Kalau dari itu kemudian keluarga akhirnya menyetujui soal proses itu, malam itu juga akhirnya tasyakuran, pindah, kemudian selamatan lah istilahnya, tasyakuran. Terus setelah perpindahan itu ada sesuatu yang terjadi nggak, maksudnya keluarga atau mungkin lasnya itu bisa nampak atau Alhamdulillah setelah bahagia, senang atau bagaimana? Ya setelah dipindah itu ya alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa setelah dipindah. Soalnya sebelumnya dipindah itu mereka kan juga minta ini. Nah, kita turutin sebelumnya itu. Kita gitu turutin. Untuk itu tadi ya. Iya, biar mereka itu ditinggal di alam mereka dengan nyaman. Oke. Kalau dari proses ini, proses yang Mas jalani ini, sepengetahuannya teman-teman yang nonton itu kan, yang udah mati gitu, maksudnya apalagi yang nggak begitu percaya soal yang gaib gitu ya. Tetapi ini nyata ya. Maksudku ini nyata. Kalau seandainya memang solusi yang paling mudah gitu ya, kalau memang harus ke dukun atau ke kiai, mungkin kan ada sebagian orang yang terbatas waktu itu semua. Bila itu semuanya akhirnya terjadi, apa yang harus dilakukan orang atau ibu itu untuk menyempurnakan apa yang itu, entah itu aborsi atau memang keguguran di waktu masih dalam kandungan ya. Apalagi kita kan ya kalau dibilang sering ketemu hal seperti itu kan pasti banyak ibu-ibu yang masih 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan dari keluarga itu untuk bisa nggak ganggu? Gitu. Tapi itu sudah tahu las atau makhluk lain Pak belum sebelumnya? Sebelum itu sebelum mengeluh itu. Iya, belum tahu. Belum tahu ya gimana ya datang ke orang-orang, ditanyakan lah ini apa ini dari makhluk golongan jin atau las atau macam-macam. Siapa tahu itu hanya mengaku-ngaku juga ya. Oh, gitu ya. Bisa juga. Oke. Dan karena perjalanannya si Mbah ini kalau dibilang sudah berumur kan masih muda sekali. Masih ingin terus di posisi jalan ini atau sepertinya udahlah cukup gitu, atau masih pengen terus? Kayak itu kalau menurut pribadi saya ya terserah Tuhan lah. Oh gitu ya. Jadi tidak ada patokan. Enggak ada. Pengen mengalir enggak gitu ada.
Yang jelas ya mengikuti usia, namanya hidup itu kan ya tinggal nunggu mati kan. Iya benar. Ya, namanya semua itu bakal mati, pindah ke alam, kembalinya ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dari itu tadi perjalanan apa ya spiritualnya Simbah, pesan apa mungkin buat teman-teman yang nonton di sini bahwa apa yang harus tetap dijaga gitu, dalam arti kita takut boleh gitu, maksudnya takut dengan hal seperti itu pastilah. Tapi untuk menjaga ini penting juga gitu. Sebenarnya apa pesan yang disampaikan? Apalagi ini kepo-kepo ini, banyak teman kita yang pengen tahu tapi dia tidak berani untuk melihat secara langsung. Ini gimana ini? Khususnya las tadi ya. Iya. Khususnya las tadi, pesan saya kalau misalnya apa teman, saudara atau kerabat atau tetangga itu kalau ada apa keguguran, istilahnya keguguran itu apa ya, bahasa Indonesia nih? Iya, keguguran ya, keguguran atau aborsi itu kalau memang apalagi belum lahir, mungkin usia 4 bulan, 5 bulan, belum sampai 9 bulan mereka keguguran itu. Dirawat lah, mohon dirawat baik lah, jangan dibuang sembarangan gitu. Nanti kalau harus disempurnakan selayaknya manusia. Kasihan mereka itu kalau mereka merasa itu ganggu ya tadi, ganggu kayak apa seperti makhluk gaib umumnya. Karena tidak diperhatikan itu ya, mereka tidak diperhatikan. Oke, sepertinya cukup sekian dulu Simbah. Mungkin lain hari kita ngobrol panjang lagi soal ini. Dan itu tadi obrolan kita di Untung Direkam spesial malam Jumat di Balik Gelap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komentar di kolom komentar. Selamat ketemu lagi di malam Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.